Shalom wanita-wanita Deborah, wanita-wanitanya Allah. Mari kita memuji Tuhan karena kita percaya di atas pujian Tuhan hadir memberikan kita kekuatan. Haleluya. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebuah pujian yang pasti akan memberkati kita semua. Bahwa Tuhan itu tempat pengharapan kita. Dalam menghadapi situasi hari-hari ini, kita percaya ketika kita berserah kepada Tuhan, Dia yang akan memampukan kita hadapi segala situasi. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Lamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau, selamanya Kau, selamanya Kau ku cinta. Selamat pagi ibu-ibu wanita Deborah, kita bertemu lagi dalam ibadah wanita di Rabu pagi hari ini. Kita akan mendengarkan
sebagian dari renungan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu ya Bapa, kami mengucap syukur atas segala yang Kau berikan kepada kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka hati kami supaya firman-Mu ini ya Bapa menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Menuntun dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami serahkan Martita Deborah ke dalam tangan Engkau. Pakai hamba-Mu Tuhan, lebih dari yang hamba persiapkan. Biar nama-Mu saja yang ditinggikan, dipermuliakan. Engkau makin besar Tuhan. Dan setiap lutut bertelut menyebut Engkau, bahwa Engkau-lah Yesus Tuhan. Terpuji nama-Mu yang kudus Tuhan, kami siap mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, ibu-ibu, kita serukan moto Hagios Family Gereja kita. 2, 3. Saya hidup, saya sehat, saya kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu, siapa di antara kita yang tidak pernah merasakan rasa khawatir, cemas, takut? Saya rasa setiap orang, setiap manusia, semua pasti pernah merasakan rasa khawatir, rasa ketakutan, rasa kecemasan yang terjadi dalam hidup ini. Arti dari rasa khawatir itu ibu-ibu adalah cemas, suatu keadaan cemas, suatu hal cemas terhadap sesuatu hal yang belum pasti. Jadi suatu keadaan cemasan terhadap hal-hal yang belum pasti terjadi dalam hidup ini. Kita buka di dalam Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23, demikianlah firman Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Dikatakan di dalam firman Tuhan, untuk kita menyerahkan segala kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan. Mengapa ibu-ibu? Di dalam firman Tuhan, banyak ayat-ayat yang menjadi sumber kekuatan kita. Kita mau khawatir atau tidak, itu adalah suatu keputusan yang harus kita ambil. Bukan suatu keadaan kita menjadi khawatir, tapi suatu keputusan yang harus kita ambil. Mau kita khawatir atau kita tidak khawatir, menghilangkan segala kekhawatiran itu. Ada sebagian orang, ibu-ibu juga, yang mempunyai masalah kecil, masalah yang ringan-ringan saja. Tetapi dia sudah punya rasa khawatir, rasa cemasnya yang luar biasa. Rasa ketakutan yang luar biasa. Nanti jangan-jangan bagaimana, nanti seterusnya bagaimana. Akhirnya kepikiranlah orang itu. Kalau sudah kepikiran, apa yang terjadi ibu-ibu? Yang terjadi stres. Kalau sudah stres apa ibu-ibu? Sakit, jatuh sakit. Tapi ada juga sebagian orang yang dia tertimpa masalah yang berat. Yang rasa-rasanya sangat susah untuk menerima masalah itu. Ini bagaimana? Tapi orang itu dia mengambil keputusan untuk tidak khawatir. Untuk meletakkan segala sesuatunya itu. Dia tidak mau khawatir, dia tidak mau cemas yang menghantui ke dalam hidupnya. Mengapa ada orang-orang yang sebagian sangat khawatir, sangat takut. Tetapi ada juga yang dia tetap mengambil keputusan, tetap tenang. Di dalam kondisi seperti sekarang ini, rasa khawatir, rasa takut itu ibu-ibu. Kita harus menghilangkan semuanya itu. Ada 3 poin untuk kita supaya terbebas dari rasa khawatir. Yang pertama adalah tekun dalam doa dan bersyukur. Di dalam Filipi 4 ayat 6-7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ibu-ibu, ini dikatakan di dalam firman Tuhan, supaya kita menyerahkan kekhawatiran kita dalam doa, supaya kita menyatakannya ke dalam doa, dalam segala hal. Maka damai sejahtera Tuhan akan melampaui segala akal, melingkupi dalam kehidupan kita. Seperti yang terjadi di dalam Daniel. Ketika Daniel tertimpa masalah, ketika Daniel dia akan dijebloskan ke dalam lubang singa. Apa yang dilakukan Daniel ibu-ibu? Lubang singa ibaratnya yang seperti sekarang ini adalah kehidupan kita sehari-hari. Yang rasa-rasanya kita
berat merasakan kehidupan sekarang ini. Kita harus bersahabat dengan pandemi. Tidak tahu kapan akan berakhir, tetapi kita harus bersahabat dengan pandemi itu. Dan apa yang dilakukan Daniel pada saat itu, ibu-ibu? Di dalam Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Surat perintah untuk menjebloskan Daniel ke dalam lubang singa. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang dilakukannya. Pada saat sekarang ini, kita harus berlutut berdoa, menyerahkan segala ketakutan kita. Kalau kita mau cemas, khawatir, segala macam itu akan menjadikan kita stres dan sakit, ibu-ibu. Tetapi Daniel tidak mau. Daniel disuruh menyembah raja. Dia tidak mau, dia tetap mau menyembah Allahnya. Allah yang hidup, Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini ibu-ibu, kita harus tetap menyembah Allah kita di dalam keadaan seperti ini. Kita harus lebih tekun lagi berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Menyerahkan masa depan anak kita, menyerahkan ekonomi dalam keluarga kita. Mungkin juga menyerahkan jodoh anak kita. Siapa jodoh anak kita? Kita berlutut pada Tuhan, berdoa ibu-ibu. Akan diberikan Tuhan yang terbaik bagi anak-anak kita, bagi kehidupan kita ke depannya. Dan yang kedua adalah menjaga hati dan pikiran. Jagalah hatimu dan pikiran kita ibu-ibu. Supaya apa? Supaya tetap sinkron, supaya tetap nyambung hati dan pikiran kita. Supaya tidak kita salah dalam mengambil keputusan. Supaya kita tidak salah dalam melangkah. Di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hati kita terpancar dalam kehidupan kita apa yang kita lakukan. Dari hati naik ke pikiran dan kita akan melakukan segala tindakan-tindakan itu ibu-ibu. Jadi jaga hati kita untuk tetap tenang supaya kita jangan sampai salah mengambil keputusan dalam hidup ini. Seperti kemarin saya diceritain oleh orang. Dia katanya diajak untuk masuk ke dalam investasi online. Yang tidak tahu, saya tanya akunnya bagaimana, ini bagaimana. Tidak tahu. Apa yang terjadi setelahnya ibu-ibu kalau mau masuk ke dalam hal itu. Kalau kita tidak waspada, tidak menjaga hati kita, kita kalut pikiran kita. Takut nanti jangan-jangan kita tidak bisa menghasilkan apa lagi, tidak bisa menghasilkan keuangan macet. Akhirnya masuk ke dalam investasi online. Yang terjadi malah semakin macet ibu-ibu. Jadi jaga hati dan pikiranmu untuk tetap sinkron, untuk tetap nyambung. Supaya jangan salah dalam melangkah. Seperti yang terjadi pada Daud ketika dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Pada saat itu Daud dia masih menjadi anak buah Raja Saul. Pada saat itu Daud sudah membunuh musuh-musuhnya dari Raja Saul. Dan rakyat dia berteriak-teriak, memuji-muji Daud. Bahwa Saul dia membunuh beribu-ribu, tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Dari situlah Raja Saul iri, dari situlah Raja Saul marah, dia mau membunuh Daud, dikejar-kejar Daud. Daud sangat takut, dia sangat cemas. Akhirnya Daud dia lari sampai gua di padang gurun En-Gedi. Di sana dia bersembunyi. Raja Saul masih mengejar sampai sana. Sampai akhirnya Raja Saul dia pada saat itu dia membuang hajat. Sebenarnya Daud bisa membunuh Raja Saul pada saat itu. Tapi Daud dia memilih untuk tetap tenang. Untuk dia tidak mau salah dalam melangkah. Mengambil keputusan, dia tetap tenang. Pikirannya tetap tenang. Akhirnya dia cuma memotong dari pucuk dari jubah Raja Saul. Daud tidak mau membunuh orang yang diurapi Tuhan. Jadi ibu-ibu kita jangan sampai hati kita terlalu kalut, hati kita khawatir sehingga kita dalam mengambil keputusan kita sehari-hari kita salah dalam melangkah. Yang terjadi nanti adalah penyesalan ibu-ibu. Di dalam Yesaya 30 ayat 15 saya dikatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kalau kita tinggal tenang di dalam Tuhan, maka kita akan menjadi kuat. Kita lakukan ibu-ibu bagian kita. Kita teladani dari Daud, kita tetap tinggal tenang
di dalam Tuhan. Jaga hati dan pikiran. Dan yang ketiga adalah jagalah mata. Kenapa saya di sini katakan untuk menjaga mata ibu-ibu? Karena mata kita, kalau kita melihat hal-hal yang baik, maka hati kita akan menjadi tenang. Kita tiap hari umpama melihat TV, melihat berita-berita yang menakutkan, melihat WA, WhatsApp grup yang sumbernya, informasinya kadang-kadang tidak jelas. Kadang-kadang hoax yang membuat kita gentar, membuat kita takut. Karena apa ibu-ibu? Karena mata kita melihat, mata kita membaca berita-berita yang kadang menciutkan hati kita. Jadi jagalah matamu ibu-ibu. Menjaga mata kita untuk tetap fokus kepada Tuhan. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan membaca firman Tuhan. Mata kita untuk membaca firman Tuhan. Dari firman Tuhan akan terjadi, akan timbul iman dalam hati kita. Kekuatan dalam hati kita. Untuk kita bisa mengatasi segala kekhawatiran itu. Untuk kita mengatasi segala kecemasan itu. Di dalam Lukas 11 ayat 34. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Dikatakan ibu-ibu, mata adalah pelita tubuh. Jadi mata kita kalau kita melihat hal-hal yang baik, maka akan menimbulkan iman kita menjadi kuat. Tapi kalau mata kita melihat hal-hal yang menyeramkan, mata duniawi, maka akan rontoklah hati iman kita. Tetap fokus di dalam firman Tuhan, maka kita akan menjadi kuat di dalam Tuhan. Seperti yang terjadi di dalam 12 pengintai yang disuruh oleh Musa untuk mengintai. 2 pengintai mengatakan yang lain, 10 pengintai mengatakan yang lain. 10 pengintai dia memakai mata duniawinya, mata manusiawinya. Dia berkata bahwa musuh kita adalah orang yang besar-besar dan menakutkan. Kita kalau melawan mereka kita akan kalah. Percuma kita ke sana. Tetapi Yosua dan Kaleb dia berkata, memang musuh kita besar. Tetapi kita punya Allah yang besar, Allah yang hidup, yang sanggup mengalahkan segala musuh-musuh kita. Jadi ibu-ibu Yosua dan Kaleb dia menggunakan matanya, fokus kepada Tuhan. Dia melihat bahwa Tuhanlah yang besar, Tuhanlah yang kuat, yang sanggup mengalahkan segala musuh-musuh kita. Jadi mata kita tujukan kepada Tuhan, sanggup mengalahkan segala perkara hidup kita ibu-ibu. Sanggup mengangkat segala ketakutan, kecemasan hidup kita. Segala masalah kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak membela hidup kita. Lakukan bagian kita ibu-ibu. Selanjutnya kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Tidak perlu kita takut, tidak perlu kita khawatir. Karena Tuhanlah sumber kekuatan kita. Jadi ibu-ibu supaya kita terbebas dari rasa khawatir itu. Yang pertama adalah tekun dalam doa dan bersyukur. Yang kedua, jaga hati dan pikiran untuk tetap tenang. Dan yang ketiga, jagalah matamu untuk fokus kepada Tuhan. Sebagai ayat penutup, Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dikatakan ibu-ibu, tidak ada orang yang khawatir yang dapat menambahkan sehasta saja umurnya, tidak ada ibu-ibu. Jadi buat apa kita khawatir, takut, stres, cemas? Bahkan apa ibu-ibu? Menjadikan kita sakit, menjadikan umur kita semakin pendek. Jadi serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Tetap kita lakukan bagian kita. Tuhan akan membela kita. Amin. Kita akan tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Hamba mengucap syukur Tuhan. Engkau Allah yang besar yang selalu membela kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Segala ketakutan, kecemasan, khawatir kami Tuhan. Wanita Deborah kami serahkan dalam tangan Engkau. Engkau yang paling mengerti Tuhan apa yang menjadi masalah mereka. Apabila mereka ada yang takut Tuhan, Kau memberikan kepada mereka kekuatan. Kekhawatiran mereka Kau angkat ya Bapa. Engkaulah sumber kekuatan jawaban hidup mereka Tuhan. Kami serahkan mereka satu persatu ke dalam tangan Engkau Yesus. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Biar nama-Mu saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.